Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi di Atan Sengat Show bersama saya Muhammad Amin. Kalau Tuan pergi ke pasar, jangan lupa membeli ambacang. Selamat datang Bapak Fakhrunas MA Jabar. Di Atan Sengat Show kita berbincang. Ya, selamat datang Pak Bang Fakhrunas MA Jabar. Iya. Tamu kita kali ini, sahabat Rio Pos, adalah Fakhrunas MA Jabar MIKOM, calon doktor ya. Beliau adalah seorang sastrawan, kemudian juga seorang cerpenis dan pernah juga di perusahaan, kemudian juga dosen. Jadi banyak lah beliau ini. Wartawan juga. Iya, wartawan juga. Nah, jadi luar biasa multi talenta. Tema kita kali ini adalah soal Riau Istimewa. Ya, tapi sebelum itu kita berbincang dulu. Kita ingin tahu latar belakang beliau selengkapnya, karena yang saya sebutkan tadi mungkin hanya secuil saja. Ya, silakan Bang Fakhrunas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dilahirkan dalam keadaan unik sebetulnya. Jadi dulu waktu tamat SMA di Bengkalis itu, jadi waktu itu saya pernah berikrar dengan sahabat saya almarhum Master SH. Itu kawan aktivis SMA dulu itu. Nah, di atas becak kami berikrar. Kita dari SMA ini ke Pekanbaru mau jadi apa? Satu tekad harus menjadi orang dikenal lah. Tapi waktu itu saya memutuskan, saya cita-cita tidak banyak. Cita-cita tidak banyak. Jadi wartawan atau jadi dosen. Sementara Master jadi politisi. Dan alhamdulillah kami dua-duanya tercapai. Tercapai ya kedua-duanya. Ya, karena saya sampai terakhir Januari kemarin pensiun dari dosen. Umur 65 persis. Wartawan sekarang masih terus jadi wartawan. Pemret kalau tidak salah ya. Ya, punya media kecil. Punya media. Seperti itu. Jadi waktu saya diundang ngajar di Paris, di Inalco itu, waktu dibacakan biodata, mereka juga bingung, orang Perancis bingung juga. Bapak ini sebagai apa? Karena saya diundang, terlalu banyak. Saya diundang sebagai sebetulnya mengajar tentang sastra Melayu, sastra. Tapi begitu dilihat ada jadi wartawan iya, jadi humas iya juga, jadi penulis iya juga, jadi akhirnya mereka bingung aja. Karena di luar negeri itu orang biasa profesi itu tidak banyak, satu aja. Satu atau dua, paling banyak dua gitu. Satu atau dua, ini banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau istilah Bang Tarji itu, Sutarji Kazumbari itu, saya ini jadi pemborong kerja katanya. Jadi nulis sejak SD SMP itu jadi penulis. Kemudian waktu kuliah itu malah honor bisa datang hampir tiap minggu karena nulis di banyak media. Jadi udah jadi penulis lah, sastrawan. Karena yang ditulis macam-macam. Kemudian pada waktu kuliah juga ada yang nawari jadi wartawan LKBN Antara waktu itu. Yang menawari itu dosen saya namanya Pak Hari Yasin. Jadi wartawan sejak kuliah di tingkat 1 kuliah sudah jadi wartawan juga. Sampai lanjut terus sampai jadi anggota PWI seumur hidup, ikut UKW juga ahli utama ya. Jadi banyak. Kemudian tahun 99 ditawari oleh RAPP jadi PR manager di sana. Karir bagus sampai terakhir jadi deputi direktur di sana. Tahun 86 jadi tamat 85. 86 karena tadi ceritakan jadi dosen. 86 itu saya diminta oleh mentor saya itu dosen saya Pak Profesor Mutar Ahmad menjadi dosen di UIR. Jadi sejak 86 itu jadi dosen di UIR. Ya, dan sampai pensiun. Ya. Jadi ilmunya memang gado-gado lah. Oke, mungkin nanti itu kita elaborasi lagi lebih lanjut. Kita ke tema kita. Soal Riau Istimewa. Karena beberapa tahun ini
kita kan ada wacana itu, dan itu mulai bergulir sejak reformasi. Ada dulu Riau Merdeka, kemudian pernah juga otonomi khusus ya, atau ada otsus ya, otonomi khusus, dan sekarang ada lagi wacana Riau Istimewa. Menurut Abang, saya manggil Abang aja mungkin ya, karena udah biasa Abang. Menurut Abang itu seperti apa perjalanan dari Riau Merdeka, sekarang Riau Istimewa? Iya, jadi waktu Riau ini kan ketika pembentukan Provinsi Riau ada KRR 1 ya, Kongres Rakyat Riau 1. Kemudian waktu KRR 2 yang waktu masa reformasi itu melahirkan salah satu pilihannya waktu itu adalah pilihan yang tidak tanggung-tanggung, yaitu Riau Merdeka. Ya, walaupun sebenarnya Riau Merdeka ini kan pilihan yang kalau menurut saya juga itu ya seperti pilihan separuh hati, karena dibawa ke logika waktu itu bahwa Riau ya ingin merdeka memang, tetapi kalau untuk mewujudkan Riau Merdeka itu peristiwanya bisa berdarah-darah, seperti yang dialami oleh Aceh. Dan jadi waktu Papua, itu, waktu itu Papua. Ya Papua juga begitu. Kebetulan saya kan akrab sekali dengan almarhum Profesor Tabrani Rab, karena itu dosen saya, mentor saya, pokok akrab lah. Waktu Tabrani bilang waktu itu, kalau pilihan dia waktu itu ketemu dengan Hasan Tiro, kalau pilihannya waktu itu Riau Merdeka, Hasan Tiro bilang ke Tabrani waktu itu, kalau kalian Riau ingin merdeka seperti Aceh, kirim 1.000 orang ke istana. Betul-betul bertarung di situ, ada yang mati, baru bisa Riau Merdeka kalian gulirkan. Kalau tidak, ya sedangkan Aceh aja puluhan tahun, ujung-ujungnya kan juga dengan negosiasi. Jadi itulah makanya ketika pilihan Riau Merdeka itu, semua orang pun bilang bahwa ini pilihan yang real bahwa Riau ingin merdeka, tetapi kan faktanya untuk merealisasikannya tidak mudah. Oleh karena itulah maka kemudian diawali juga oleh almarhum Pak Tabrani waktu itu, dia tiba dibujuk oleh Gus Dur menjadi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. DPOD ya. DPOD ya. Itu dianggaplah pengkhianatan dalam tanda petik ya, seorang Tabrani Rab terhadap Riau Merdeka itu. Lalu di struktur Riau Merdeka pun kan diambil alih oleh yang muda-muda lah setelah itu. Oleh karena itu Al-Azhar ya. Itu kan sebetulnya pengambil alihan secara tidak resmi aja sebetulnya. Tapi karena Tabrani bilang juga waktu itu, kalau kita bertahan dengan Riau Merdeka terus, ya tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali yang tadi dia sarankan oleh Hasan Tiro, berdarah-darah. Berdarah. Itu kan tidak mungkin. Kan? Makanya di setelah itulah maka kemudian muncullah gagasan membuat otonomi khusus. Yaitu yang digagas oleh Pak almarhum Sarwan Hamid. Ya. Sarwan Hamid menugaskan kepada Ibu almarhumah Maimanah Umar. Ibu Maimanah Umar menghubungi saya waktu itu, maka saya ditunjuk lagi Sekjen Fornas Otsus itu. Kita jalanlah, banyak tokoh ada di situ. Tapi persoalannya Fornas Otsus ini itu tidak didukung oleh wakil-wakil rakyat kita, baik DPD maupun DPR RI, yang jumlah waktu itu masih 10 orang, 8 orang gitu. Ini tidak pernah dapat 11 ya kalau salah. 11 waktu itu ya. Jadi tidak pernah. Di DPD sendiri Bu Maimanah kan anggota DPD. Ya justru itu. Cuma dia sendiri, beliau sendiri. Ibu Maimanah ya jadi single fighter aja. Untuk meyakinkan yang kawan yang 3 aja tidak selesai. Tapi tetap kan dilakukan. Waktu itu kan gubernurnya masih Pak Saleh ya kan sudah Rusli Zainal ya. Ketua DPRD-nya itu kan Pak Kaidir ya. Jadi waktu itu untuk menyetujui anggaran bagaimana proklamasi Riau otonomi khusus itu DPR ragu-ragu. Tapi akhirnya karena macam-macam pendekatan, akhirnya Pak Kaidir setuju. Diadakan waktu itu deklarasinya itu kan di Purna MTQ waktu itu ya. Ramai datang, ramai.
Itulah deklarasi Pornas Otsus ya. Pak Sarwan waktu itu mendukung memang. Oh, gagasannya Pak Sarwan. Sarwan ya. Tapi kan waktu itu posisi gubernur kan tidak boleh tampil ke depan. Ya. Akhirnya setelah itu kita melakukan rapat terus di gedung DPRD Riau itu. Dan waktu itu langkah berikutnya untuk mewujudkan Otsus Riau itu, akhirnya dengan lobby dengan DPRD Riau juga Pak Kaidir, kita berharap setelah deklarasi akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD rancangan perda. Ya. Rancangan perda Otsus. Kita udah buat naskah akademis segala macam. Ada beberapa tokoh lah. Tetapi di DPRD tak kunjung ada progres. Jadi dari DPRD pusat, DPR RI juga separuh-hati. DPD aja tidak dapat dukungan lain lagi. Kemudian di DPRD Riau juga suara tidak bulat. Jadi kalau saya sebut itu macam ini aja lah, macam ya aborsi gitu aja, tidak berkembang. Tapi kita tetap ada rapat-rapat, tetap melakukan kegiatan juga. Tapi sampai terakhir ya senyap gitu aja, tidak selesai. Lalu sampai di mana tuh? Sejauh apa kalau Pornas Otsus sendiri? Udah sampai buat naskah akademis untuk pembentukan perda. Oh, cuma itu tidak lanjut di DPRD, naskah akademis itu dari DPRD Riau gitu ya? Enggak, naskah akademis atau DPR RI? Naskah akademis kami yang buat. Nah, maksudnya nanti pembahasannya untuk DPRD Riau, karena kan target kita kan perda dulu. Oh, perda dulu. Kalau sudah dapat perda, ada dana, kan perda kan sebetulnya kan secara sah menjadi bagian dari peristiwa politik di Riau ini gitu. Tapi karena itu tidak ada, ya waktu itu karena kebaikan Pak Rusli aja kita waktu dapat dana untuk deklarasi itu. Tapi itu tidak ada karena tidak dapat dukungan. Dukungan politik tidak ada. Dukungan politik tidak ada, apalagi dukungan finansial. Nah, jadi itu yang menyebabkan perjuangan itu ya tidak selesai. Nah, lalu setelah Otsus tidak, Merdeka apalagi makin jauh, walaupun di forum komunikasi pemuka masyarakat Riau FKPMR itu kan tetap itu yang cita-cita Riau Merdeka itu tetap ada, tapi tidak bisa ada aktualisasinya apa, tidak ada. Nah, itu yang diambil jalan tengahnya tadi karena Tabrani sudah pindah ke DPOD, jadi kita berharap Otsus lah pilihan. Tapi Otsus juga mentah juga. Nah, oleh karena itulah maka munculnya Riau Istimewa itu sebenarnya gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan. Karena tidak mungkin frontal juga untuk bikin kegiatan yang secara politik akan bertentangan dengan kebijakan pusat. Nah, itu kalau kita ambil opsi tadi Riau Merdeka, peristiwanya pasti berdarah. Maka muncullah gagasan dari ada beberapa kawan-kawan muda waktu itu membuat Riau Istimewa. Nah, Riau Istimewa ini berarti memang ada kaitannya dengan wacana sebelumnya gitu ya? Pasti ada. Karena kan begini, karena kan ada sebagian kalangan yang menilai ini sesuatu yang berbeda gitu. Rangkaiannya memang itu, Bang, dari Riau Merdeka, otonomi khusus, kemudian ke Riau Istimewa. Iya, jadi kan pilihannya itu kan kalau dalam fisika itu kan ada resultan kan. Ini Riau Merdeka. Ini kalau yang garis bawah ini kita menjadi bagian republik biasa. Ini kan tidak mungkin wujud. Nah, kita ingin bergerak dari yang biasa mengarah ke Riau Merdeka. Kan ada resultan namanya antara sudut Riau Merdeka dengan sudut Riau biasa. Nah, inilah muncul Riau otonomi khusus itu. Otonomi khusus juga sudah tidak sepertinya mentok gitu ya. Mentok juga. Maka sekarang untuk mengenang kembali, mengingatkan kembali cita-cita perjuangan KRR 2 yang tidak bisa mewujudkan Riau Merdeka itu, dan otonomi khusus juga tidak bisa, maka dimunculkanlah gagasan Riau Istimewa. Riau Istimewa itu kan seperti
Otsus kan itu provinsi, statusnya Otsus. Riau Istimewa bisa secara politis, bisa secara kebudayaan. Kita inginnya setidaknya ada pertimbangan lah dari pemerintah pusat dengan keinginan kuat dari seluruh rakyat misal Riau dengan peran-perannya yang cukup, karena Riau itu kan sangat strategis sekali dalam kerangka republik ini. Yang pertama kan Riau itu dimulai dulu waktu zaman Sultan Siak, Sultan Sari Kasim II itu yang pernah menyumbangkan 13 juta gulden ke republik ini. Itu kan besar sekali. Pokoknya itu ada yang menghitung itu di atas 300 triliun, ada yang bilang itu di bawah 100 triliun ya, gulden Belanda waktu itu ya. Nah, jadi itu ada hak istimewa lah mestinya, betul dipertimbangkan. Kemudian minyak Riau yang tadi pernah membiayai APBN kita itu sampai 60-70%. Karena deposit minyak yang luar biasa. Kenapa tidak diberi hak istimewa? Ya, jadi kemudian tambah lagi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau, walaupun itu kan waktu Riau masih Riau Kepri masih satu ya. Jadi pertimbangan itu ditambah lagi dengan sekarang kebun sawit terbesar di Indonesia juga Riau sekarang ini. Kenapa tidak diberi hak istimewa itu? Kita dalam rangka menggoda tokoh-tokoh penting di Riau ini, termasuk juga pembuat keputusan politik dari kalangan dewan, ditambah lagi yang senator kita, tambah DPR RI. Kenapa tidak itu dimunculkan lagi untuk merebut status Riau itu menjadi daerah istimewa? Menggoda gitu ya? Ya menggoda lah. Menggoda ya. Tapi tergoda enggak mereka? Terpancing enggak mereka untuk ikut dalam wacana nih kalau menurut Abang? Ini menurut saya itu mungkin mereka belum menjadikan Riau Istimewa itu sebagai prioritas itu aja. Jadi ya kita harus yang namanya perjuangan masyarakat sipil itu ya seperti itu. Hanya karena dulu saya diajari oleh Profesor Muhtar Ahmad tidak salah ya. Cendekiawan itu atau masyarakat sipil itu dia tugasnya hanya untuk menggelisahkan orang. Udah gelisah, itu berarti ada kepedulian. Tapi kalau orang setelah kita gelisahkan tidak gelisah juga, ini kalau dalam Anda mungkin jumut lah. Kalau ada membeku, tidak peduli aja. Kita berharap Riau itu jangan didiamkan gitu. Kita harus ada kegelisahan-kegelisahan ada kegelisahan-kegelisahan itu. Dan itu ditularkan kepada anggota legislatif, eksekutif, sehingga memang bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat Riau. Karena keputusan politik itu ada tangan mereka. Ketuk palu itu. Tapi kalau kita dalam rangka menggoda dulu lah, merangsang, memberikan stimulan lah. Tergoda tidak. Tapi ternyata setelah saya rasakan perjuangan itu, ya waktu di Otsus, kemudian kita memunculkan Riau Istimewa itu, sampai sekarang tidak terlalu tergoda, tidak terlalu signifikan lah kita. Tapi perjuangan yang namanya tetap dilakukan. Masyarakat sipil itu kan perjuangan tidak mati-mati. Itu. Dan patah tumbuh hilang berganti ya. Diharapkan akan terus muncul dan terus ada gitu ya. Harus ada dari generasi ke generasi harus ada terus. Mungkin formatnya udah beda lagi nanti. Dan kalau kita melihat istilah yang dipakai Riau Istimewa. Nah, di Indonesia kan sudah pernah ada Aceh, Jogja, Aceh dan Jogja gitu kan. Tapi keduanya kan berbeda itu. Kalau di Aceh itu sekarang menjadi otonomi khusus, sementara di Jogja kan Sultan yang berkuasa gubernur. Tetap istimewa. Dan dia tetap istimewa. Kalau Aceh kan sudah tidak istimewa istilahnya kan. Bukan daerah istimewa Aceh lagi, tetapi Nangro Aceh Darussalam yang berotonomi khusus sama dengan Papua gitu kan. Nah, kalau Riau Istimewa sendiri itu arahnya kemana tuh Bang? Apakah nanti mungkin misalnya ke arah Sultan misalnya seperti apa? Seperti di daerah istimewa Yogyakarta, atau seperti Aceh menuju seperti otonomi khusus tetapi bukan otonomi khusus namanya gitu. Karena kita tadi perjuangan otonomi khusus kayaknya udah mentok gitu kan. Seperti apa Bang? Kalau sekarang justru karena kan waktu saya masih Sekjen Fornas Otsus,
Ya, OSUS itu kan masih bisa jadi cita-cita. Iya. Ya, kenapa tidak? Karena sekarang kan OSUS itu kan tidak hanya Riau yang memperjuangkan dari dulu. Bali juga kan memperjuangkan OSUS juga. Papua buktinya pengembangan provinsi segala macam itu Papua masih dapat OSUS juga. Jadi sebetulnya kalau kerangka politis yang bisa diperjuangkan itu ya tetap kembali ke OSUS. Istimewa itu hanya sebuah nomenklatur aja. Sebuah nama istilah. Tapi kita ingin merebut status. Adalah hak istimewa bagi daerah Riau yang tadi punya. Kita orang Riau itu sudah merasa besar betul sumbangsi kita kepada Republik ini. Seperti yang tadi disampaikan, mulai dari kandungan minyaknya, bahasa Indonesianya, tambah lagi kontribusi Sultan Siak dulu. Jadi kurang apa sebetulnya kita dibanding dengan daerah-daerah yang sudah mendapatkan OSUS lebih awal gitu. Jadi kalau mau sebetulnya wakil-wakil rakyat kita di pusat, tambah dengan senator kita, tambah dengan masyarakat Riau-nya, karena FKPMR masih ada. Oke, tapi persoalannya, karena saya juga di pengurus FKPMR, FKPMR itu tidak akan pernah mau menoleh ke OSUS. Kenapa gitu? Karena itu dianggap pengkhianatan. Oh, karena cita-cita awalnya Riau merdeka. Ya. Gimana caranya orang sudah berteriak merdeka dulu, tahu sekarang udahlah OSUS saja. Itu kan dianggap pelemahan. Iya. Saya sudah ketemu dengan beberapa tokoh yang terlibat di KRR 1 yang memilih opsi Riau merdeka itu. Dia bilang tidak mungkin. Malah bikin pernyataan apapun, kami tidak ikut lah. Karena kami pilihannya merdeka. Riau merdeka gitu. Tapi itu kan tidak realistis, Bang. Ya di saat sekarang inilah ya. Karena walaupun masih ada wacana-wacana itu, tapi kan sekedar wacana yang akhirnya menguap gitu saja. Iya, tapi kan gini, Pak Amin. Ya. Karena yang namanya tekad pertama itu Riau merdeka. Dan bagaimana setelah mungkin puluhan tahun kemudian, dalam banyak hal, ya keputusan itu kan orang bisa memodifikasi, bisa berubah. Ya kalau Riau merdeka tidak bisa, ya Riau setengah merdeka misalnya. Atau kalau tidak, ya Riau khusus tadi, atau Riau istimewa apapun namanya. Tapi ada kelompok orang, kalau sekali begitu ya, mungkin orang Melayu bilang sekali pancang sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu kan ada watak Melayu begitu. Tidak mau mereka. Udahlah. Kayak kalau tidak dapat pun tidak apa-apa. Ada orang Melayu, ada falsafah orang Melayu ini, kalau tanggung-tanggung ya bayar tidak sama sekali gitu. Nah, jadi gitu yang membuat ada bagi satu kelompok orang yang berpikir bahwa ada modifikasi. Kenapa tidak? Kalau tidak bisa tadi yang tidak bisa Riau mereka, ya di bawah itulah. Di bawah itu sehingga ada penyesuaian. Nah, pilihan kan dua aja, to be or not to be, merdeka atau mati gitu. Ada juga sebagian kalangan menilai, Bang, kalau misalnya Riau mendapatkan yang seperti itu, misalnya hak yang lebih lah, ya, hak yang lebih selain sekarang kan SDM misalnya kan SDA misalnya minyak itu kita dapat participation interest 10%, oke lah itu udah cukup banyak gitu kan. Tapi kalau OSUS kan memang luar biasa banyaknya kan, persentasenya lebih banyak seperti Papua. Nah cuma kan seperti Papua juga itu kan banyak kasus-kasus korupsi. Jadi yang mendapatkan kesejahteraan itu pejabat-pejabatnya saja gitu, bukan menetes ke rakyat juga. Menurut Abang kayak mana? Ya ini lah yang realitas yang tak sedap itu memang itu selalu dipakaikan oleh pemerintah pusat kepada daerah kita menuntut misal DBH misalnya. Selalu dan buktinya lagi beberapa tahun ya mungkin dalam mungkin satu dasawarsa terakhir itu kan silpa kita kan besar juga. Tidak bisa kita memanfaatkan dana bantuan itu. Jadi ini juga jadi persoalan. Walaupun dari pihak pemerintah daerah juga merasakan bahwa kenapa silpa tidak bisa diperkecil, karena ya mungkin karena waktu dananya keluar di ujung-ujung tahun itu sehingga tidak bisa terpakai semua. Ada
reason yang seperti itu. Jadi agak susah kita. Bang, tadi kita berbincang soal SDM Riau yang memang tidak maksimal lah kita dapatkan hasilnya, terutama ini. Dan alasan pemerintah pusat juga katanya kalau dikasih banyak-banyak nanti dikorupsi juga, nggak sampai juga ke masyarakat. Baguslah kami aja langsung gitu. Iya. Menurut abang kayak mana? Iya, ini kan juga rekam jejak yang buruk. Misalnya ada oknum-oknum pejabat kita yang tersandung kasus korupsi. Ya. Ini kan debatable juga. Ada yang bilang hampir semua provinsi itu juga sama. Ya. Pelaku-pelaku atau oknum koruptor itu tetap ada. Tetapi ada apologis, ya, ada pembelaan bahwa ini kan kena Riau di sasaran tembak. Ya. Sehingga kasus-kasus korupsi banyak diangkat. Gitu. Ada yang bilang begitu. Tapi pada hakikatnya kalau pejabat kita tidak melakukan, kenapa harus takut sebetulnya kan? Dan ini rekaman kisah buruk itu kan di pemerintah pusat dipegang. Jadi ketika Riau ingin mendesak suatu, ingin lebih, ingin menjadi statusnya ditingkatkan, itu selalu jadi senjata. Misalnya kita dana DBH aja masih silpa masih ada yang besar. Atau kalau duitnya banyak, itu tadi seperti kasus yang Kentara itu kan Papua misalnya, udah dapat OSUS, itu kasus korupsinya kan udah habis ya. Ada terus ya. Nah, disuarakan terus gitu. Nah, jadi itu selalu dijadikan alasan kalau nanti Riau kalau dapat kalian otonomi khusus pasti begitu juga. Di dalam kerangka pusat seperti itu. Tapi dia sebetulnya kan tergantung pada law enforcement kita. Kita orang Melayu ini kan diajari berbuat baik pada berbuat jahat jangan sama sekali kan gitu. Seperti itu diajarkan. Oleh karena itu sebetulnya kalau sinkron antara gerakan kebudayaan dengan gerakan politik itu sinkron, kita bisa meyakinkan dunia, tidak hanya pemerintah pusat, bahwa kalau kita punya banyak uang akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Riau, mungkin tidak jadi persoalan. Tapi sekarang kita bertarung untuk meyakinkan orang dengan realitas yang kita hadapi sekarang. Bahwa Riau itu tidak bersih-bersih amat, itu persoalannya. Bang, tadi kan ada sepertinya perubahan gitu ya. Kalau Riau Merdeka itu kan jelas politik, perjuangannya politik. Kemudian Riau Otsus itu juga politik ya. Riau Istimewa ini tadi abang sempat bilang antara politik dan kebudayaan. Jadi ada gerakan politiknya, tapi juga ada gerakan kebudayaannya. Nah, itu seperti apa sebenarnya? Iya, gerakan kebudayaan itu kan proses. Bagaimana membentuk cita-cita untuk mendapatkan hak istimewa itu secara lembut lah, secara halus. Itu namanya jadi gerakan kebudayaan. Dia bisa melekat di semua bidang lah. Tapi muara gerakan kebudayaan ini kan tidak cukup. Kalau bisa gerakan kebudayaan itu membuat misalnya kita bisa bersih-bersih, pejabatnya tidak korup, semua lapisan masyarakatnya itu bersih, sesuai dengan cita-cita. Karena kan Melayu itu kan identik dengan Islam. Nah, kalau bisa saja semua eksponen masyarakat itu bisa menegakkan ajaran Islam dengan baik, yaitu sifat-sifat amanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu misalnya benar, sidik, amanah, patonah, tablik itu. Kalau itu semua orang Riau nih secara sinkron bisa mewujudkan itu, gerakan kebudayaan ini bisa menjadi bekal untuk menuju target utama kita ya perjuangan politik tadi. So kalau kita hanya sekedar istimewa aja tidak ada guna juga. Jadi kalau dipresentasikan ya, itu yang Riau Istimewa ini gerakan politiknya lebih banyak atau gerakan kebudayaannya yang banyak sekarang nih? Sekarang gerakan kebudayaan dulu. Gitu. Karena kita dalam rangka mengasah nilai-nilai moralitas kita dulu. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini basicnya Melayu. Melayu itu orangnya jujur, orangnya adil, orangnya pintar segala macam lah tadi.
Nah, begitu kita sudah meyakinkan gerakan kebudayaan ini, makanya gerakan itu kan informal. Ya. Tapi bukan enggak bisa dibuat formal juga. Makanya sekarang kan ada upaya untuk menanamkan ajaran-ajaran, misalnya tunjuk ajar Melayu, ajaran-ajaran kebudayaan itu yang sangat mulia sekali, itu masuk ke kurikulum anak-anak kita dari sekolah sampai kepada perguruan tinggi. Kalau ini sudah merata bagus, sambil pendekatan politiknya juga dibuat. Nah, sekarang kan persoalannya yang tidak beranjak itu, apa yang ada dalam pemikiran wakil-wakil rakyat kita yang 12 orang di DPR pusat tambah dengan 4 DPD itu belum pernah bergema mau memperjuangkan nama mereka. Di DPD Riau juga begitu, tidak tahu ada tidak terpikir mereka untuk menjadikan tadi ada perjuangan Otsus yang pernah dibuat dulu zaman Sarwan Hamid atau Ibu Maimunah Umar itu, ada tidak bergerak. Sonat Akademis sudah ada. Siapa yang mau? Ini kan itu secara resmi sudah sampai itu ya? Sudah sampai ke Dewan ya, DPRD Riau. Sudah sampaikan ke Dewan zaman Pak Kaidir dulu. Tapi kunjung dibahas. Tidak kunjung dibahas. Belum pernah dibahas. Nah, jadi itu persoalannya. Jadi kalau bisa gerakan kebudayaan ini tidak hanya sampai ke Rio 19, tidak hanya sebagai gerakan kebudayaan, tapi harus diikuti dengan langkah-langkah politis lah. Jadi sekarang ini fokus kita kalau Riau Istimewa ini ke gerakan kebudayaan, sambil kemudian ke gerakan politik jika itu memang disambut baik oleh yang ada di politik kita. Maka kita sekarang butuh tokoh yang bisa menjadi pembuhul lah, penyatu. Siapa yang menggerak di DPRD Riau itu siapa? Di DPR RI siapa? Di DPD siapa? Nah, sekarang kan masih ngambang semua. Ya sepertinya kayaknya kepentingan masing-masing aja gitu, Pak. Ya, betul. Nggak ada yang ini titipkan gerakan ini, tapi mereka tak ini ya, tidak mau yang penting gerakan sendiri aja. Yalah. Gitu. Ya ini mohon maaf nih. Wakil-wakil rakyat kita itu masih banyak berpikir pragmatis saja. Saya dapatkan apa? Karena modal udah banyak keluar nih. Apalagi pemilu kemarin ini luar biasa. Itu dia luar biasa. Jadi ini persoalannya banyak modalnya pemilu kemarin. Betul. Orang saya berpikir secara matematis, secara finansial lah. Dulu banyak mengeluarkan uang berapa, bagaimana bisa mengembalikan uang itu. Nah, ini kan harus diubah cara berpikir ini. Makanya orang semua berpikir bagaimana menjadikan pemilu itu pemilu yang murah, pemilu yang bersih. Kalau semuanya transaksional, wah mungkin sekarang era-eranya sebentar lagi kita akan ada pilkada. Nah itu juga transaksionalnya enggak hilang-hilang juga. Bang, Abang kan di gerakan sipil seperti ini kan aktif dari dulu gitu. Kenapa Abang tak bergerak juga di gerakan politik? Misalnya Abang jadi anggota Dewan, anggota DPD gitu kan. Biar gerakan ini bisa bergulir memang di Senayan, di DPRD Riau gitu. Jadi gini, kan kalau falsafah orang Melayu ya, mungkin dengan orang Minangkabau itu hampir sama ya falsafah. Misalnya gini, orang itu ada katanya ya kalau yang buta untuk peniup lesung. Kalau yang pincang untuk meluruskan jalan, kan nggak ada kayak gitu kan? Nah, jadi itu masing-masing orang punya perannya. Jadi dan kita tidak bisa menempatkan si A harus menjadi ini, si B harus menjadi ini. Ini kan tergantung panggilan hati nurani juga. Panggilan hati nurani itu juga kan ada kalkulasinya, hitung-hitungannya. Saya pernah di wakil bendara Golkar dulu waktu zaman ketuanya Pak Rusdi Zainal. Jadi wakil pernah di politik juga. Pernah di politik. Nah, waktu itu saya masih di perusahaan juga waktu itu. Ini baru tahu juga saya nih. Politisi ternyata juga. Iya, dulu pernah. Tapi waktu itu kan enggak bisa berbuat apa-apa juga. Ya, tapi enggak sampai menjadi caleg gitu. Pernah. Enggak, memang saya ditawari terus. Tapi saya tolak juga. Cuma di partai tetapi tidak. Saya tidak punya target apa-apa. Tidak masuk ke caleg gitu ya. Iya. Pernah juga yang ngajak juga untuk berpasangan untuk maju di calon independen Gubernur Riau dulu waktu zaman Pak Anas menang itu. Yang ngajak saya itu namanya
Pak Fauzi Kadir. Ada bahasa Fauzi Kadir itu. Pak Parnas katanya, ini nampak Riau ini tidak bisa diselesaikan dengan pantun-pantun aja. Tidak bisa dengan puisi-puisi aja. Kita harus terjun. Ya kita berjuanglah, majulah gitu. Tapi bagi saya bilang dengan dia, terima kasih dulu. Tapi saya merasa ya mungkin passionnya enggak ke situ karena konsekuensinya saya tahu besar. Karena kan untuk memenangkan itu, untuk membina konstituen, itu kan butuh duit banyak juga. Nah, jadi duit abang kan banyak juga. Oh banyak, cuman duitnya kan di bank punya orang juga. Jadi gitu. Jadi itu yang sampai sekarang. Jadi seorang direktur di perusahaan besar masih belum cukup rasanya untuk maju di apa? Yang perusahaannya besar memang. Nah, kalau yang namanya direktur di mana-mana kan tetap ada terukur gajinya. Nah, jadi, tapi itu belum cukup memang untuk investasi politik kalau menurut abang zaman itu. Masih jauh lah. Oh masih belum ini. Masih jadi jauh. hitung-hitungan kalkulasinya. Agak sulit. Itu kan unpredictable kan, nggak bisa diramalkan. Kalau sekarang kan gampang, orang ingin menambah 1.000 suara, transaksional betul. Satu suara misalnya 300.000 atau 500.000. Tapi kadang-kadang enggak apa juga ya. Tapi rata-rata. Dari 10 mungkin 3 yang milih. Itu dia. Itu. Banyak cerita-cerita tentang itu tuh. Ada kemarin jembatan, ya salah satu politisi cerita di Rohul itu antara desa itu kena susah penyeberangan, dibangun jembatan. Dan itu ada 2 desa yang jembatannya nilainya sampai 9 miliar itu. Besar ya. Diambil dari pusat segala macam lah. Tapi itu periode pertama kan. Waktu si toko ini mau jadi periode kedua, hasilnya tahu apa? Dari harapan misalnya 100%, suara yang dapat itu hanya 20%. Nah, jadi sudah ada, karena kabarnya yang mereka dukung oleh masyarakat itu siapa yang serangan Fajar terakhir itu. Nah, ini transaksional kan. Jadi 4 tahun dibina, atau 4 tahun 9 bulan dibina, selesai dalam 2-3 bulan. Gitu. Betul, ini apa? Fajar, betul. Panas setahun, dihapus hujan sehari. Dihapus hujan sehari. Ya, Bang, tadi awal-awal kita kan sudah bicara soal abang kan multi talenta nih. Dari penyair, dosen, cerpenis, kemudian wartawan, kemudian di perusahaan juga meniti karir dari PR sampai dengan direktur gitu kan. Deputi direktur. Sebenarnya abang yang paling kuat di mana sih talenta abang tuh gitu? Sebetulnya sastra. Sastra ya. Iya. Jadi waktu di SMA juga dulu dipuji kan nilai bahasa Indonesia itu bagus sekali, nilainya bagus A lah. Tapi waktu itu karena saya ini jurusannya IPA, dan itu di SMA itu dari semester 1 sampai semester 3 tahun ya. Itu saya juara 1 terus IPA. Jadi ketika begitu ingin melanjutkan kemana, dulu inginnya yang jadi dokter. Jadi sesuai dengan basic IPA, ikut testing di Padang waktu itu, Perintis 1 gitu. Tapi tidak lulus. Jadi cita-cita itu, kalau hati nurani itu sastra dari dulu. Kalau kena di basicnya itu IPA, yang jadi dokter. Tapi tidak jadi dokter jantung malah. Dulu kan di SMA bikin makalah kan, tentang penyakit jantung gitu. Jadi oleh karena itu, karena jadi dokter tidak, mau ikut lagi tahun depan, tidak sabaran, akhirnya ambil di Undri aja kata orang tua. Tapi orang tua ngasih kebebasan. Ya, ayah saya itu kan seorang ulama, juga seorang birokrat, dan juga seorang politisi. Ayah saya itu Buya Mansur Jabar itu pernah jadi ketua Parti Riau, partai politik waktu itu. Nah, kemudian di Bengkalis jadi kepala dinas penerangan, departemen penerangan, lama 13 tahun di sana. Jadi saya pun ditawari dia juga tamat kuliah mau jadi apa. Waktu ngambil kuliah dikasih bebasan, kedokteran tidak lulus, akhirnya
Di Unri dilihat, waktu itu fakultas yang ada eksak itu kan ada 2 aja. Satu MIPA, satu perikanan. Iya. Nah, kalau MIPA kan terlalu fisika, kimia, biologinya itu. Akhirnya saya ambillah perikanan. Makanya saya menjadilah seorang ahli perikanan juga. Perikanan. Jadi dosennya di bidang perikanan. Sampai saya sampai pensiun perikanan. Tapi basis abang kemudian S2 abang komunikasi ngambil nyebrang ke komunikasi. Karena wartawan itu ya. S3 ambil lagi komunikasi di Universitas Selangor. Itu yang tidak selesai. Mau selesai kira-kira? Ya, kalau istilahnya saya dapat PhD lah. Tahu PhD? Apa itu? Pas habis waktu DO. Nah, itu dia. Jadi gitu. Jadi udahlah. Karena ada pensiun juga. Akhirnya ya untuk doktor itu padahal tinggal 25% lagi lah selesai intinya. Bang, abang tadi bilang yang passion terbaik abang atau bakat terbaik abang sastra gitu ya. Ya. Nah, saya kan terkesan juga dengan beberapa cerpen abang gitu kan. Karena saya juga mau hobi cerita pendek gitu. Ya. Saya ingin mungkin abang mengurai satu-satu dari cerpen dulu lah. Cerpen apa yang menurut abang paling berkesan karya abang gitu, yang tanggapan masyarakat atau para sastrawan tuh paling kuat lah, paling bagus gitu. Itu yang Sebatang Ceri di Serambi. Kumpulan cerpen dia. Kumpulan cerpen. Dari cerpennya kan dibuat di satu cerpen ya. Dan itu bersejarah betul bagi saya. Itu cerpen Sebatang Ceri di Serambi itu, itulah cerpen saya pertama yang dimuat di Kompas. Oh gitu. Setelah 10 tahun ngirim cerpen terus ke Kompas, tidak dimuat-muat. Tapi waktu Sebatang Ceri di Serambi dikirim, dimuat pertama kali. Itu bahagianya bukan main lah. Dan cerpen itu juga pernah menjadi juara 1 lomba cerpen se-Indonesia yang dibuat oleh Bali Pos waktu itu. Dan setelah jadi buku pun, jadikan buku ya, itu yang ngasih prolognya adalah Maman Esmayana. Ini salah satu tokoh yang banyak berperan ya, memberikan dorongan lah kepada saya itu. Tetapi juga waktu itu yang buat ulasan itu juga atas bantuan Pak Maman waktu itu adalah kritikus sastra Indonesia dari Australia itu. Di buku Sebatang Ceri di Serambi cetakan kedua ada itu anunya. Jadi juga dibuat. Jadi buku Sebatang Ceri di Serambi itu juga luar biasa. Dan ini juga cerpen yang saya kirim ke majalah Perancis, Le Banyang itu ya, majalah Perancis. Dibuat cerpen saya dalam bahasa Perancis juga. Dan 2 tahun kemudian saya diundang ke Perancis pertama kali. Itu yang pergi dengan istri waktu itu, tahun 2014. Jadi cerpen Sebatang Ceri di Serambi itu adalah sebuah cerpen yang mengkombinasikan antara local wisdom, kearifan lokal, dengan realitas masyarakat Melayu yang adalah. Jadi ada nilai adat, kearifan lokalnya. Kearifan lokal ada. Mungkin itu yang membuat dia menjadi kuat gitu. Jadi kisah singkatnya gini. Jadi seorang suami, dia sudah terbiasa dia menyandar di teras rumah itu batang ceri. Ceri itu ceri yang kita yang banyak ulat bulu itu ya. Nah, biasanya gitu. Buah ceri kata. Buah ceri. Jadi biasalah setiap berbuka menyandar di pohon ceri itu. Sekali waktu mertuanya datang juga suka pula dengan pohon ceri itu, menyandar juga di situ. Sehingga si suami ini macam mana melakukan perlawanan kepada mertua. Mertua ini kan orang tua istri. Tidak mungkin dibilang, tidak mungkin disuruh bilang sama istrinya, bilang sama bapakmu itu jangan dari situ, itu tempat aku gitu lah maksudnya. Jadi tidak mungkin, kata istrinya, itu kebagian bapak juga menyadari situ. Sehingga suatu kali si suami ini dia punya mobil mobil hardtop itu, sampai niat dia ingin menabrak pohon ceri itu biar sama-sama tidak dapat. Itu saya bilang, orang Melayu kan begitu. Daripada dia dapat biar sama-sama tidak kan gitu. Akhirnya ada iri-irinya gitu. Udah niat mau nabrak nih.
rupanya malamnya itu hujan deras. Hujan deras, rupanya ternyata ya ditakdirkan Tuhan, pohon itu tumbang. Ya. Nah, jadi itu orang Melayu selalu begitu. Dia tidak mau frontal, tapi selalu ada blessing ya. Ya, ya. Bahwa kalau sempat dia tabrak, itu kan berarti konflik lagi dia dengan mertua kan. Nah, tapi ada solusi. Tuhan yang dari Allah ya, dari Tuhan. Allah Ya. gitu. Itu isinya itu kira kearifan lokalnya begitu. Oke, tadi Abang sudah menyampaikan soal cerpen yang paling menarik, pengalaman yang paling bagus ya. Kalau yang lain, misalnya sebagai penyair, apa pengalaman Abang yang paling menarik? Iya, kalau puisi itu kan sublimasi dari perenungan, dari pengamatan ya. Karena saya ini kan dari dulu itu tanpa dibuat-buat. Puisi-puisi yang saya tulis itu selalu basicnya itu dari tanah Melayu ini. Ya, sehingga saya pernah dapat anugerah 1 pena Persatuan Penulis Indonesia itu tahun 2021 yang kemarin waktu COVID itu karena untuk kategori fiksi, karena puisi-puisi Melayu saya itu. Ya, kalau orang mau baca betul nanti terasa bahwa ada nuansa Melayu di situ. Bisa dari kata-kata arkais Melayunya, kata-kata lama, ada nilai-nilai juga. Dan selalu Melayu itu kan diikat oleh puncak itu Allah di atas kan gitu. Jadi puisi-puisi perenungan saya tentang tanah Melayu itu banyak sekali yang berisi kritik-kritik protes juga. Yang paling menarik menurut Abang? Misalnya diundang kemana misalnya? Gini, saya ini memang yang tadi keunikan itu, profesi kan banyak di wartawan, humas segala macam. Tapi yang membuat saya itu 4 kali saya diundang ke Eropa, itu karena sastra. Oh gitu. 2014 tadi karena cerpen Sebatang Ceri tadi. 2015 diundang lagi ngajar di sastra Melayu di Inalco tadi. 2015 juga kami yang rombongan dari Riau itu ada ke Swiss. Sana cara baca puisi juga. Dan 2019 saya acara di Azerbaijan itu. Ya, jadi bicara tentang multikulturalisme yang multikultural. Sama ada Pak Maman juga segala macam. Jadi itu membuat bahwa yang membuat profesi boleh banyak, tapi yang membawa saya ke beberapa negara itu justru sastra. Sebagai wartawan, apa pengalaman Abang paling menarik? Kalau wartawan itu, ya kalau yang paling menarik itu saya mewawancarai Wan Azizah, istrinya Anwar Ibrahim, ketika besoknya Anwar Ibrahim mau sidang pertama yang kasus sodomi itu. Jadi malamnya saya dengan Pak Haji Mulyadi almarhum nyelonong ke rumah Pak Anwar dalam penjara waktu itu. Kita ngaku sebagai keluarga Anwar Ibrahim. Kita wawancarai dengan Wan Azizah. Kabarnya menegangkan waktu itu. Menegangkan, karena pulangnya kita masuk baru kali kita dibututi karena waktu itu rumah Anwar Ibrahim itu udah penuh dengan intel-intel. Mungkin ada puluhan lah yang waktu, dan di komplek rumah wakil Perdana Menteri itu enggak ada taksi. Tapi ada taksi di depan 2 buah, taksi pancingan aja. Jadi kalau kita naik mobil itu, kata Pak Haji Mulyadi, janganlah kita jalan kaki. Kalau sebagai dosen, apa pengalaman paling menarik Abang? Kalau dosen ini bagi saya itu hanya ada keleluasaan aja. Saya tidak ada sesuatu yang lebih dibanding sebagai sastrawan ya. Kalau karir saya bikin pengakuan ke Pak Muhtar Ahmad itu, saya ini muridnya yang gagal karena Pak Muhtar Ahmad itu ingin jadikan saya dulu dari kan kuliah di Jepang. Perikanan. Udah dapat tentang larva ikan itu. Udah dapat profesornya. Udah saya berkomunikasi lewat surat itu. Dan meninggal pula profesor itu. Tak jadi ya. Dan waktu S3 ini juga pembimbing saya pertama itu profesor saya meninggal juga. Jadi sampai meninggal profesor tuh pembimbing itu enggak selesai juga.
Jadi di bidang akademik itu tidak terlalu banyak, Terlalu banyak. tidak terlalu menggembirakan lah. Kalau di perusahaan, abang kan banyak sebagai PR gitu ya. Iya. Berhubungan dengan wartawan, dengan pihak Iya. luar. Itu ada pengalaman yang paling menarik? Oh banyak ya kalau di perusahaan di PT RAI BP Satu itu. saja yang paling menarik. Oh, biasanya kalau itu yang terjadi itu kalau kita ada konflik misal perusahaan dengan masyarakat ya kita turun ya dan kita disambut parang oleh masyarakat, kita tempat ruangan pertemuan kita dikepung masyarakat yang marah gitu ya. Jadi alhamdulillah kita ya Allah melindungi lah, masih aman-aman. Ada lah. juga pengalaman seperti itu ya? Ada. Maka saya pernah waktu ikut kursus PR Jakarta, kata instrukturnya bilang gini, kalau begini pengalaman Pak Baronas, kami yang mesti berguru, dia bilang. Karena itu tidak ada dalam teori mereka, tidak ada. Bagaimana menghadapi kita dikepung masyarakat sampai pintu larinya kita rancang kalau terjadi apa-apa. Oke Bang, kita menuju closing statement. Silakan Abang menyampaikan pernyataan penutup. Iya. Sebetulnya ya talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ya itu adalah sesuatu anugerah lah, suatu hal yang luar biasa lah ya. Tapi alangkah baiknya kalau talenta itu ada satu talenta yang kita asah tajam lah. Nah, risikonya menjadi orang yang multi talenta dengan orang yang talenta tunggal ya. Kalau multi talenta itu kan ibarat pisau lipat. Yeah. Pisaunya banyak tapi tidak ada yang tajam. Yeah. Nah, ya tajam-tajam dikit adalah namanya pisau lipat kan. Tapi kalau kita punya pisau satu aja, pisau dapur, dia tajam untuk memotong daging atau dia tajam untuk apa gitu. Jadi bagi siapapun yang dia multi talenta atau talenta tunggal, ya silakan asah, silakan nikmati. Karena hidup yang paling nikmat itu adalah hidup kita bekerja tapi kita nikmat di dalamnya. Oke. Untuk apa kita bekerja gaji besar tapi kita tidak nyaman misalnya. Atau sebaliknya kita nikmat bekerja tapi dunia tidak ada. Oke. Jadi kalau bisa kombinasi dua itulah kira-kira. Baik, Bang Fakhrunas M. Jabar, terima kasih atas kehadiran di Atan Sengat Show. Sahabat Rio Pos, kita akhiri Atan Sengat Show kali ini bersama saya Muhammad Amin dan Bang Fakhrunas M. Jabar sebagai tamu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami tutup, saya memiliki buku Riau Istimewa seperti tema kita hari ini. Buku ini akan kami berikan kepada komentator terbaik. Jadi kami tunggu komentar terbaik dari para komentator di segmen kali ini. Buku ini luar biasa, tebalnya hampir 1000 halaman, bisa Anda lihat ya. Sahabat Rio Pos, demikian saja. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.